Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah Majlis Ilmi rahimahumullah. Hadis sekarang adalah hadis nomor 127 kalau di terjemahan ini, dan hadis atau riwayat pamungkas dalam kitab ini dalam bab haid. Kalau di sini 126. Bahkan mungkin untuk terjemahan dibagi dua hadisnya, jadi ada dua nomor. Kalau di sini di satu nomorkan. Saya akan bacakan dulu hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u ta'uda kanatin nufasa'u ta'uda ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taqudu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman. Rawahul khamsah illan Nasa'i wal lafdu bi Abi Dawud wa fi lafdin lahu wa lam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nafas wa sahahul Hakim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, keadaan wanita-wanita yang nifas duduk pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dijelaskan dulu di sini apa. Ba'da nifasiha, setelah nifasnya itu arba'ina yauman, 40 hari. Diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Nasa'i, dan lafaz ini bagi Abi Daud. Dan dalam satu lafaz kami dan Rasulullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada wanita untuk mengqada salat bagi yang nifas, disahkan oleh Al-Hakim. Sebelum kami jelaskan bahwa nufasa itu yaitu alladzi wadu'at hamlaha, wanita yang melahirkan, itu disebut wanita sedang nifas. Taqudu ba'da nifasiha, maksudnya tamkusun nufasau ba'da wiladatiha. Jadi setelah melahirkan itu dia tidak melaksanakan berbagai kewajiban, terutama sholat, baik siang maupun malam. Arba'ina yauman, 40 hari. Sekalipun di sini ada kalimat arba'ina yauman, 40 hari, bukan menandakan
bahwa harus 40 hari ya. Bahwa kebiasaan pada masa itu ya, bersihnya dari nifas itu, wanita-wanita yang melahirkan kebanyakan waktu itu 40 hari bersihnya itu. Sehingga di antara para ulama ada juga perbedaan pandangan mengenai berapa hari sebetulnya. Ini menandakan bahwa arba'ina yauman bukan harus 40 hari. Sebagaimana ketika wanita haid, tidak mesti umpamanya 7 hari gitu ya. Terkadang ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang lebih. Begitu juga orang yang atau wanita yang nifas, wanita yang melahirkan, bersihnya itu bisa 40 hari, bisa kurang atau bahkan bisa lebih. Hanya para ulama biasanya, ini bukan berarti harus, umpamanya Imam Asy-Syafi'i, kalau jumhur ulama ya menjadi kebiasaan itu ya 40 hari sesuai dengan hadis ini. Tapi kalau Imam Syafi'i bisa jadi lebih daripada itu. Sittuna yauman, bahkan bisa 60 hari. Tapi yang golib, yang biasa, yang lumrah adalah arba'una yauman, atau sedikit, kurang sedikit. Yang lumrah itu wanita nifas itu adalah lamanya nifas itu, keluar darah itu sampai berhenti, sampai suci, dan sucinya itu harus mandi ya, adalah paling lumrah itu 40 hari atau sedikit kurang. Bahkan ada yang khamsata wa isruna yauman. Ini menurut Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah, bisa jadi ada yang 25 hari. Jadi bukan menunjukkan bahwa yang nifas itu harus menunggu 40 hari, bukan. Kebiasaan pada masa itu ternyata bersihnya dari nifas itu kebanyakan 40 hari. Jadi kalau kurang dari 40 hari sudah bersih, maka mandi wanita itu, kemudian melakukan seperti sholat, saum, dan lain sebagainya. Sama seperti ketika datang haid, sebelumnya tidak boleh saum, puasa, tidak boleh sholat. Hanya perbedaannya, kalau saum itu ada qada, kalau nifas maupun haid tidak ada qada untuk sholat. Untuk sholat ya. Di sini dijelaskan wa filafin lahu, dalam lafaz baginya, walam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin nufas. Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada wanita itu yang nifas mengqada sholat. Jadi sholat itu tidak ada qada karena haid atau karena nifas. Berbeda dengan ibadah puasa atau saum. Kalau ibadah saum kan ada berapa hari kita tidak, atau wanita tidak berpuasa karena haid atau nifas, maka hari itu, sejumlah hari itu harus diqada di bulan-bulan yang lain. Sementara sholat tidak demikian. Hadis ini diterima dari Ummi Salamah atau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah saya sampaikan bahwa ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya, beliau berdoa,
Allahumma azirni fi musibati wahluf li khairum minha. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas musibah ini dan berilah aku sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Rasulullah ditakdirkan, diperintah untuk menikahi Ummi Salamah. Itu hadis yang terakhir dalam bab haid ya. Kita beralih ke dalam kitabus sholat. Kitab sholat. Ada beberapa bab mengenai sholat ya. Pintu-pintu sholat. Kalau kitab kutubus sholat, jadi kitab sholat memuat tentang sholat. Tadi awali dengan mawaqit atau waktu. As-sholah lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa adalah doa. Wasar'an, sedangkan menurut syara atau syariat, aqwal wa af'al maftuhatun bit takbir muhtatamatun bit taslim ghaliban. Yakni aqwal, ucapan, bacaan, wa af'al, dan pekerjaan, gerakan. Karena dalam sholat itu ada bacaan, ada gerakan. Muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Sebetulnya kalau dalam hadis tidak ada kalimat takbiratul ihram ya dalam hadis itu. Hanya para ulama fikih menandakan bahwa takbir awal dalam sholat itu disebut takbiratul ihram, karena dengan takbir itu sesuatu yang tadinya boleh maka diharamkan. Makan itu boleh sebelum sebelum sholat. Bahkan setelah wudhu ngobrol itu boleh. Bahkan minum juga boleh. Bercengkrama juga boleh. Tapi ketika mengucapkan Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram, maka sesuatu yang boleh menjadi haram dilakukan dalam sholat. Makanya ulama fikih mengatakan bahwa takbir dalam sholat, takbir perdananya disebut dengan takbiratul ihram. Nah nanti ada perbedaan ketika terjadi bahwa dalam sholat sholat idain ya. Sholat idain itu kan 7 kali takbir. Nah yang saya pertanyakan, 7 kali takbir itu dengan takbiratul ihram atau bukan? Kalau disebut 7 kali takbir berarti sholat biasa 1 kali takbir. Jadi sholat idain itu 7 kali takbir, tidak seperti sholat yang biasanya ya. Berarti yang biasa itu diawali 1 kali takbir, sementara sholat idain 7 kali takbir. Berarti setiap kali takbir, baik takbir dari awal sampai menjelang bacaan, itu dihitung semuanya. Makanya disebut 7 kali takbir. Sementara takbir kelima, bahwa sujud kedua dalam dalam rakaat pertama di sholat idain itu merupakan akhir dari rakaat pertama. Jadi 1 rakaat itu sampai sujud kedua. Berarti takbirnya rakaat keberapa? Bangkit dari sujud rakaat kedua itu. Makanya dihitung itu juga sebagaimana takbir pertama. Ini juga takbir dalam rakaat yang kedua ketika bangkit itu, yang disebut dengan takbir intikal itu, karena itu di 2 rakaat. Sudah masuk 2 rakaat berarti takbir. Makanya dihitung 5 itu ketika
takbir intiqal. Sekalipun ada perbedaan, ada yang menghitung tidak dihitung dengan takbir intiqal. Nah, kembali bahwa yang disebut takbir ini adalah takbiratul ihram dalam pengertian muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Jadi diawali dengan takbir salat itu dan diakhiri dengan salam. Sementara mawaqit jamun miqat, jadi jama dari miqat ya, waktu-waktu, wahwal waktu. Jadi ada waktu-waktu sebetulnya. Kalau dilihat berbagai ibadah mahdoh sebetulnya memang ada waktu. Seperti sholat ada waktu. Termasuk saya kira zakat juga ada waktu. Seperti zakat fitri ada waktunya. Zakat tijarah ada waktunya. Kapan mengeluarkan zakat dikeluarkan itu? Zakat pertanian ada waktunya, waktu ketika panen. Kalau tidak panen, tidak ada zakat. Berarti tidak ditanamin. Dan ada nisab kan, ada ukuran. Termasuk zakat fitri juga sebetulnya ada ukuran. Ada nisab. Di samping ukuran berapa untuk dikumpulkan atau untuk diberikan, juga ada nisab dalam pengertian berapa ketika kita mau zakat fitri itu di rumah itu. Kalau untuk makan hari itu, yakni tanggal 1 Syawal, ada untuk makan. Nah, selebihnya untuk makan bisa enggak untuk zakat fitri? Umpamanya untuk makan ini 5 kilo satu hari itu ya, pisahin 5 kilo untuk makan. Ternyata masih ada 5 kilo lagi atau 5 liter lagi. Nah, 5 liter ini untuk berapa orang? Ya, bisanya untuk 2 orang umpamanya. Ya 2 orang zakat fitri itu. Karena sisa dari untuk kebutuhan waktu itu hanya untuk 2 orang. Itu zakat fitri. Kalau zakat tijarah atau jiroah ada ukurannya, ada nisabnya atau nisabnya, ketentuannya sebetulnya. Dan kapan diberikannya ada waktunya. Begitu juga dengan masalah saum, puasa ada waktunya, yakni bulan Ramadan. Kapan dimulainya? Dimulai kita menahan itu mulai fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu untuk puasa. Begitu juga haji ya. Haji juga ada waktunya. Dalam Al-Qur'an, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah di bulan-bulan yang telah Allah tentukan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari mulai bulan Syawal itu bisa berangkat. Terutama bagi Indonesia ya yang jauh. Biasanya kan ngambil haji tamattu. Umroh terlebih dahulu, kemudian menunggu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Tamattu itu santai. Ya. Tidak tergesa-gesa, menunggu nanti tanggal 8 bulan Dzulhijjah untuk hajinya. Tapi umroh untuk haji dilaksanakan ketika kita berangkat ke tanah suci Mekah. Itu asyhurum ma'lumat. Bulan-bulan yang jadi ada waktunya, apalagi sholat. Nah, makanya di sini ada bab mawaqit. Bab waktu-waktu, maksudnya waktu sholat. Hadis pertama, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduri waqtul asri
Wa waqtul asri malam tasfarra samsu wa waqtu sholatil maghribi malam yaghibis syafaq wa waqtu sholatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu sholatis subhi minal fajri malam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr, kalau ada wawu berarti Amr ya. Kalau tidak ada wawu setelah ro berarti Umar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur apabila zalatis sam, zalat itu malat ila jihatil ghurub, sudah condong matahari itu. Wa kana tilur rajuli katulhi, maka keadaan bayangan manusia seseorang seperti bayangannya, maksudnya panjang pendeknya itu. Malam yahduri waktu asri, selama belum datang waktu asar. Nanti ada penjelasan mengenai di hadis yang lain mengenai batasannya ya. Kemudian waktu asar malam tasfaros samsu, selama belum menguning, ada kuning matahari, selama belum menguning, maksudnya belum gurub. Waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq, selama belum datang selama asar sudah habis, berarti waktu maghrib sampai hilangnya safak mega ya, agak merah kalau di itu ya, kalau maghrib itu. Nah, ketika mega itu hilang berarti sudah hilang waktu atau sudah lepas waktu maghrib. Nah, setelah lepas waktu maghrib berarti datang waktu isya. Waktu isya ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam yang awsat, pertengahan malam. Wa waktu sholat subhi, dan waktu sholat subuh minal fajri, dari mulai fajar malam tatlu'is sam, sampai sebelum terbitnya matahari. Maksudnya kalau sudah terbit berarti sudah hilang atau sudah habis waktu sholat subuh. Jadi inilah waktu-waktu yang dijelaskan dalam riwayat Muslim. Nah, maka oleh masa sekarang, di waktu ketika waktu umpamanya terbitnya fajar itu jam berapa, kan berubah-ubah. Oleh karena itu kalau menetapkan waktu dengan waktu jam ya, tidak akan sama. Tapi kalau menentukan dengan gurub pasti sama. Ketika maghrib itu matahari sudah gurub, sudah terbenam, datang waktu maghrib. Nah, dialihkan ke jam kita, ketika gurub itu adalah ketika jam umpamanya jam 6. Kalau di sini umpamanya jam 6 lebih. Tapi kalau di daerah umpamanya daerah Jawa, di sana 30 menit sebelumnya udah maghrib. Jadi tidak akan sama. Sama itu ketika gurubnya, sama itu pasti gurub itu. Tapi kalau waktu tidak akan sama. Di sana masih siang, namanya di sini. Di sana sudah siang, di sini masih belum datang waktu subuh. Katakanlah umpamanya saya sering dulu pernah ke Situbondo ya. Kan perbedaannya hampir 30 menit lebih gitu, dengan Bandung. Ketika di sana sudah selesai sholat, katakanlah sholat subuh, di sini belum subuh. Karena di sana menentukan sudah terbit fajar di sana, sementara di sini belum terbit fajar. Tapi terbit fajarnya sama, baik di sana ataupun di sini, dalam pengertian datangnya waktu subuh. Di sana juga ketika terbit fajar, di sini juga ketika terbit fajar. Cuma kalau dikalkulasi dengan waktu tidak akan sama.
Jadi tetap saja melalui matahari di sini. Makanya berubah-ubah. Coba saja lihat tanggal umpamanya di bulan apa gitu ya. Asalnya setengah 12 duhur itu. Sekarang jam 12 lebih 1 menit umpamanya ya. Nanti juga jam 12 kurang seperempat. Itu akan berubah-ubah. Tapi kalau dengan matahari, ketika zalatis syam, cuma ketika diwaktukan ke sini setengah 12 sudah jalat, sudah condong. Sementara ketika jam 12 baru zalat, berarti tanggal sekian adalah matahari sudah tergelincir, berarti sudah waktu. Baru jam 12. Tapi ketika bulan akan datang setengah 12 sudah zalat, berarti sudah masuk zuhur juga. Atau bisa jadi subuh itu jam 4 suatu ketika. Sekarang kan jam 5 kurang ya, seperempat. Iya, jam 5 kurang seperempat untuk Jakarta, atau 4 lewat 44 lah. Tapi nanti mungkin jam 4 baru subuh. Tapi kalau melihat ini adalah ketika terbit itu sekarang jam 4 jam 5 kurang 16 menit. Kalau sekarang, kalau nanti ketika terbit fajar itu jam 4, berarti waktunya kalau menurut waktu jam kita beda. Akan beda. Dan sebetulnya disesuaikan dengan waktu ini dalam hadis ini. Kalau disamaratakan untuk Indonesia bagian barat subuh jam 4 akan lain. Bandung saja dengan sini akan lain, beda. Ciamis dengan sini atau Tasik dengan sini beda 7 menit. Lumayan 7 menit. Di sana sudah buka puasa, di sini belum. Terbukti ketika buka puasa umpamanya orang Jawa Timur, karena ada saudara Jawa Timur, selamat berbuka. Belum, di sini di Jakarta belum. 30 menit lagi. Di sana sudah berbuka. Apakah kita mau ngikuti sana? Enggak. Karena waktu maghrib di sana berbeda 30 menit dengan di sini. Karena menurut waktu maghrib. Maghrib itu ketika terbenam matahari sampai hilang mega. Nah, inilah yang disebut waktu-waktu sholat. Hanya di sini ada waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Jadi waktu isya itu sampai tengah malam. Tengah malam. Jadi bukan sampai subuh sebetulnya ya. Bukan sampai subuh, sampai menjelang subuh, tidak. Selama belum subuh boleh sholat isya, sebetulnya lain itu. Yang disebut waktu isya itu sampai pertengahan malam. Ini juga karena saya sering menjelaskan bahwa ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua dalam arti pertengahan malam, sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Pertengahan malam pertama, yang pertama itu dari mulai isya, setelah isya sampai ya kira-kira jam 9, itu malam sepertiga malam pertama. Sepermalam awsat dalam pengertian pertengahan malam dari mulai jam 10 sampai jam katakanlah jam 11, jam 9 sampai jam 11. Kalau menurut ukuran di kita, ya rata-rata berarti sampai waktunya itu jam 11-an, menjelang jam 12, jam 00. Bukan sampai subuh, sampai menjelang subuh, bukan sebetulnya. Tidak begitu menurut hadis itu. Selama kan kalau yang tadi itu waktu asar, waktu maghrib, ketika
habis waktu maghrib berarti datang waktu isya. Tapi tidak dengan sholat subuh atau sholat isya atau sholat subuh ketika waktu isya sudah habis berarti datang waktu subuh, tidak. Karena sholat isya itu sampai pertengahan malam, bukan akhir malam. Akhir malam itu menjelang subuh, itu akhir malam. Subuh datang itu pagi namanya. Makanya disebut subuh. Subuh itu pagi. Makanya ada kalimat sabahul khair, maksudnya selamat pagi. Sabahun nur sama selamat pagi maksudnya. Subuh disebut pagi. Sebelum subuh malam. Cuma malamnya malam akhir. Nah, di malam akhir itulah yang paling afdol untuk sholat tahajud, untuk sholat malam situ. Jadi bukan sampai subuh, bukan sampai menjelang subuh waktu isya itu. Nah, ini hadis pertama ya dari Abdullah bin Amr mengenai bab waktu-waktu sholat. Insya Allah nanti dilanjutkan karena waktu sudah hampir 40 menit. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan silakan.